Eh, COVID ini bukan penyakit aib, juga bukan penyakit permanen. Artinya orang yang kena COVID selamanya akan COVID, kemudian keluarganya dihindari, enggak. Ini penyakit yang bisa disembuhkan. Ini saya menarik ini masalah COVID ini. Yang pertama, dampak keluarga. Ada dua dampak. Yang pertama yaitu warga yang mengucilkan. Ternyata sekarang sudah dilaksanakan oleh Pak RT, Pak Erick Anwar, RT-nya. Dan kemudian yang kedua adalah keluarga pasien. Ini juga sensitif. Nah, ini persoalan juga. Yakinilah bahwa likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ketika pemerintah dan masyarakat berikhtiar untuk sembuh, insya Allah ada obat. Jadi jangan sampai ini masalah kalau sampai sensitif begini. Informasinya saya terima ini dimandangin keluarganya, salah satu keluarganya ada yang terpapar, kemudian dibawa ke BLK, dan keluarganya yang masih tinggal di sana dimandangin itu ternyata tersinggung. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali. Ini seperti kisahnya Sayyidina Umar, ini penyakit taun. Dan daerah yang kena taun itu sekarang sudah sembuh waktu itu ya. Karena sekarang ini masalah global, kalau masalah COVID ini masalah global, jadi semua negara sekarang menutup diri, baik melalui lockdown atau PSBB yang dilakukan seperti di Indonesia ini. Yakinilah likulli da'in ada obat. Bukan penyakit permanen. Yang disebutkan penyakit permanen itu dalam hadis itu yang sebenarnya akhirnya bisa disembuhkan juga. Itu seperti penyakit judam, baros, itu pernah disampaikan. Ya, untuk takutlah kepada penyakit ini sama dengan takut kepada macan. Nah, ini bukan, COVID ini bukan. Nah, di sini diminta pemerintah untuk hadir. Untuk pengucilan warga, kebetulan kami dari PCNU bersama pemerintah. Tapi untuk yang ini, yang sensitif ini belum. Ini pemerintah harus hadir di sini untuk memberikan ketenangan. Kita tunggu sampai sembuh dan seterusnya. Ini yang perlu hadir pemerintah dan tokoh masyarakat setempat untuk meyakinkan itu. Yang pertama adalah barangkali ya secara kekeluargaan, datang disambangi, ya, tentu dengan protokol kesehatan. Ini kadang-kadang sensitifnya ketika tetangga pakai masker. Nah, kita kan harus pakai masker untuk menghindari. Berikhtiar, kita ikhtiar, usaha. Nggak bisa kita melawan mana coronanya, jangan, nanti kena beneran. Ini kan bahaya. Warga, tokoh masyarakat juga harus andil di sini, terutama pemerintah. Semuanya harus hadir. Jadi tidak hanya masyarakat, tidak hanya tokoh masyarakat, wabil khusus pemerintah memang itu bagian dari hal yang wajib hadir kalau menurut saya. Karena apakah sementara ini hadir, saya katakan hadir. Cuma seperti yang tadi sempat saya sampaikan, memang kurang gencar tentang sosialisasi tentang ini. Sementara ini yang saya tangkap, yang saya lihat itu adalah tentang penyebarannya yang terlalu gencar. Misalkan saja jumlah yang positif sekian, kemudian yang meninggal sekian, yang sembuh sekian, itu sementara itu hanya berkutat di situ. Sehingga itu yang versi saya, yang saya sebagai anggota masyarakat itu yang kemudian berpikir ini gawat, ini parah. Sehingga wajar apabila masyarakat yang lain berpikir sama. Padahal setelah saya tahu ada warga kami yang terpapar positif itu, saya lihat orangnya sehat. Bahkan
Saya sempat komunikasi, bahkan juga saya cari referensi, memang tidak ada vaksin bahasanya. Obatnya simple, hanya minum vitamin C, vitamin E, pola makan sehat, kemudian istirahat yang cukup. Dapat informasi dari utusan tim kesehatan, sempat saya tanya itu. Kesehatan apa? Iya, sempat saya tanya apa obatnya. Memang vaksin tidak ada. Yang penting itu tadi, konsumsi vitamin C. Sehingga saya sempat juga dalam hati bertanya, berarti tidak segawat apa yang ada, informasi yang ada di masyarakat. Demikian juga saya memahami dan juga menarik untuk jadikan pemikiran juga pada diri saya. Toh untuk menghindari COVID itu simpel juga. Yang penting jaga jarak, kemudian pakai masker, selalu cuci tangan, maka kemungkinan besar tidak tertular. Artinya letak situasi gawatnya saya tidak menemukan itu. Fakta setelah saya amati, setelah saya rasakan dan ada warga kami yang terpapar itu, ya akhirnya saya mengambil kesimpulan itu memang tidak perlu kita terlalu panik menghadapi ini. Dan mungkin tambahan saran juga, seumpama ada siapa saja yang katakanlah positif atau terpapar, alangkah baiknya kooperatif. Itu lebih menjaga supaya tidak tertular, kemudian rasa empati akhirnya terbangun oleh masyarakat kalau kooperatif. Yang saya tahu setelah koordinasi dengan saya di awal, hanya di awal dan di pertengahan yang dari tim kesehatan. Untuk selanjutnya apa komunikasi langsung dengan si pihak pasien kami tidak tahu. Sepanjang ini ya lumayan lah, karena kita berangkatnya bareng ke rumah warga bareng. Yang menarik ini keluarga sensitif ini yang menarik. Kepedulian warga itu tidak ada nanti, kan menyusahkan diri sendiri atau menyulitkan diri itu. Dia akan mempersulit. Padahal kalau mereka menyadari, ya insya Allah semuanya selesai. Kepedulian warga juga bergotong royong, guyup warga itu untuk membantu. Nah ini, ya mudah-mudahan warga di sekitar bisa meyakinkan keluarga. Nah, ini saya menilai secara dohirnya saja. Dohirnya saja sudah penyakit, ya konspirasi terserah lah, itu pikiran bagaimana. Yang penting kita meyakinkan warga ini corona itu ada. Kalau ide gila saya begini Pak, kalau ide gila saya ambilkan bajunya atau apanya, pakaiannya orang yang terpapar positif itu, kemudian saya saya pel ke kasurnya, saya lap-lap ke kasurnya. Bagaimana itu nanti reaksinya gitu? Apa akibatnya setelah begitu? Nah itu, kalau ini bilang wallahu a'lam, karena kami itu berkoordinasi dengan pengurus wilayah NU di Jawa Timur dengan PBNU. Dari Jawa Timur sendiri itu sudah memberikan penjelasan tentang COVID, penjelasan tentang protokol kesehatan itu dijelaskan. Nah pimpinan kami yang tertinggi aja nggak punya opini begitu. Ya silahkan yang beropini, nanti hubungannya dengan aparat silahkan. Yang pasti ini COVID, ini penyakit. Kalau nggak percaya ke depan rumah saya, tetangga rumah saya, pas depan rumah saya antarkan.